Shalom adik-adik. Ada Kakak Sari, apa kabar Kakak Sari? Aku baik, Kak Kali gimana? Kalau aku luar biasa. Nah, kabar adik-adik di rumah gimana? Pasti luar biasa kan? Nah, hari ini kita bakal ditemenin sama Kakak Rudi yang untuk ngiringin kita untuk pujian kita hari ini. Nah, adik-adik sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau berdoa dulu. Kakak Sari pimpin di dalam doa ya. Yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup matanya, gak ada lagi yang nengok kanan kiri. Sekarang ikutin Kakak Ai berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu yang boleh kami terima sepanjang malam tadi. Kini tiba saatnya Tuhan, kami akan memulai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan Yesus yang pimpin ibadah kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, Kakak Sari hari ini kita pakai baju merah sama putih. Koko Rudi juga pakai merah sama putih. Kita mau ngerayain apa sih Kakak Sari? Nah, kita itu mau merayakan kemerdekaan Indonesia, Kak. Tapi kemerdekaan Indonesia itu kapan sih, Kak? Sebenarnya hari apa sih? Hari besok Kak, Senin, tanggal 17 Agustus 2020 kita mau ngerayain Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, adik-adik, dulu Indonesia itu dijajah sama negara-negara lain. Terus banyak banget pahlawan yang bantuin kita supaya Indonesia bisa merdeka. Nah, sama tuh seperti Tuhan Yesus Kakak Ai yang memerdekakan kita dari dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus itu pahlawan kita loh Kakak Ai. Adik-adik di rumah juga adalah pahlawan-pahlawan kecil di mana Tuhan Yesus itu adalah panglima kita. Nah, kita angkat satu pujian, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, Jagrado. Saya laskar Kristus, Jagrado. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Puji Tuhan ya Kak. Nah, Kak Ali, Kakak Rudi, kita udah jadi pahlawan Kristus. Kita udah jadi laskar Kristus. Walaupun kita kecil, tapi Tuhan Yesus itu besar. Tuhan Yesus itu adalah jagoan kita semua. Yuk, Kakak Sari kita mau bilang satu pujian, Yesus jagoan aku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh oh oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku.
kemerdekaan Indonesia, kita mau nyanyi satu lagu 17 Agustus 1945. Adik-adik tahu nggak lagunya? Tahu dong pasti Kak. Iya, ayo kita nyanyiin sama-sama lagu 17 Agustus. Yuk kita masih bangkit berdiri adik-adik. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi adik-adik, 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita untuk dengerin firman Tuhan. Kita mau minta Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita supaya Tuhan Yesus bisa membebaskan kita dari dosa-dosa. Yuk adik-adik, kita mau sigap berdoa, kita mau nyanyikan satu lagu, kita mau panggil Tuhan Yesus datang ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun, memimpin menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulang pujian dari awal. Yesus panggil, Yesus undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Menuntun, memimpin setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yeay, ketemu lagi dengan kakak Oma dalam edisi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Wah, semua rakyat Indonesia sekarang ini sedang bergembira menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah 75 tahun. Tuhan sudah pelihara negeri kita. Walaupun sekarang ini kita di Indonesia dan di seluruh dunia sedang mengalami kesusahan, kesedihan karena sakit corona yang menimpa seluruh dunia. Tetapi hari ini kita bersama seluruh rakyat Indonesia mengucap syukur karena kita diingatkan Tuhan sudah menolong kita. Tuhan sudah memberi kita kemerdekaan
dan itu kita peringati 75 tahun. Tuhan sudah membawa kita menang atas musuh-musuh. Tentara-tentara dulu berperang melawan musuh. Walaupun dengan perlengkapan seadanya, tapi mereka punya semangat untuk mengalahkan musuh. Dan musuh-musuh itu kalah sehingga Indonesia tidak dijajah lagi. Kita merdeka. Puji Tuhan, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi kita masih punya musuh-musuh yang tidak kelihatan, anak-anak. Musuhnya itu di seluruh dunia, juga ada di rumah kita. Nah, tapi sebelum kita bicara musuh-musuh, kita berdoa dulu ya. Anak-anak semua manis di rumah, mari semua duduk manis, kita hormat sama Tuhan. Kita mau berdoa dulu sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhanlah yang sudah memberkati negeri kami Indonesia, sehingga 75 tahun kami boleh memperingati kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami. Anak-anak bisa sekolah, orang tua bisa bekerja leluasa. Sekalipun kami sekarang dalam keadaan susah karena corona, tetapi kami mengucap syukur. Kami melihat Tuhan begitu setia memelihara kami. Dan anak-anak hari ini dapat beribadah, mengucap syukur untuk kemerdekaan atas Indonesia ini. Sekarang Tuhan tolong kami supaya kami dapat mendengar lagi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan kami perintahkan segala kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu kami dalam nama Yesus. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka semua dapat mengikuti ibadah dan cerita pada hari ini dengan penuh kesungguhan. Karena Tuhan Yesus ada bersama kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. It is 52 BC, and for 6 years Julius Caesar has campaigned in Gaul, cementing Roman rule through conquest and diplomacy. Following the destruction of the 14th Legion in an ambush, however, dissent began to spread throughout Gaul. The tribes united behind the leader of the Averni, Vercingetorix, and prepared to rise again. After a series of battles across Gaul, Caesar finally pins Vercingetorix in a hill fort at Alesia. However, Vercingetorix has sent word to allied tribes nearby. Caesar knows that Alesia will expect reinforcements soon. Julius Caesar's army surrounds Vercingetorix and his forces at Alesia. The Romans have built 2 walls of fortification, one to blockade the city, and another to defend against the Gallic reinforcements that now arrive. Caesar and his army now face an attack on 2 fronts. Defeat would mean the annihilation of his army and the end of Roman rule in Gaul. Luar biasa mereka ya, pakai perlengkapan senjata yang begitu lengkap, mulai dari topi sampai ke kaki. Luar biasa mereka, begitu semangat karena punya perlengkapan. Nah, pada waktu itu umat Tuhan yang ada di Efesus, termasuk juga Rasul Paulus, juga suka melihat tentara-tentara Roma. Lihatlah pakaian mereka. Apalagi Rasul Paulus ketika ada di penjara, dia suka melihat tentara yang berjalan menuju ke ruangannya, gebak-gebuk. Dia terkagum-kagum melihat mereka pakai perlengkapan. Nah, maka Paulus kemudian diterangi oleh Tuhan melihat
pakaian itu, melihat perlengkapan itu, Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan juga punya perlengkapan senjata. Nah, kita baca dulu firman Tuhannya. Kenapa Paulus bisa menceritakan tentang perlengkapan senjata Allah? Karena dia juga melihat tentara-tentara Roma pada waktu itu yang terkenal hebat. Mari kita lihat firman Tuhan dulu dalam Efesus pasal 6 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kita baca, anak-anak perhatikan. Efesus pasal 6 ayat 10 dimulai. Dengar semua ya, anak-anak di rumah yang punya Alkitab, buka dulu ya, karena kita harus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ada di Alkitab ya. Semua sudah siap? Mari kita baca perlahan-lahan supaya anak-anak semua mengerti. Anak-anak kecil, anak-anak besar, semua kita dengarkan ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, anak-anak yang kekasih, ketika Paulus mendapatkan pencerahan dari firman Tuhan melalui pakaian tentara Roma, nah kita diingatkan, khusus pada hari ini kita mau lihat perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh tentara Roma. Yuk, mari kita lihat dulu ya di sini ya, bagaimana selengkapnya tentara itu dari kepala sampai ke kaki. Tapi heran anak-anak, Rasul Paulus itu tidak mulai bercerita atau menyampaikan firman Tuhan, menjelaskan mulai dari kepala, tetapi mulai dari ikat pinggang. Ya, sekarang melihat di sini ada ikat pinggang kebenaran. Maksudnya apa, Kakak Oma? Apa itu artinya? Apa itu kebenaran? Di Alkitab juga ada orang bertanya, apa itu kebenaran? Nah, kebenaran itu adalah bahwa Yesus sendiri mengaku dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan di dalam Yesus, dia sendiri telah rela mati di atas kayu salib. Mati dan kemudian dikuburkan. Dan pada hari ketiga bangkit pula. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat anak-anak. Itu kebenaran. Kebenaran ini tidak boleh kita lupakan. Dan kebenaran itu harus menjadi ikat pinggang yang mengikat anak-anak Tuhan, yang mengikat orang-orang percaya. Ya, sekalipun misalnya sudah pakai baju lengkap, tapi kalau nggak pakai ikat pinggang, itu baju mungkin bisa kedodoran. Tapi ikat pinggang itu berfungsi untuk mengikat supaya bajunya itu pas. Dan orang berjalan untuk berperang tidak ragu-ragu karena ikat pinggangnya pas banget ya. Jadi ketika Paulus mengatakan gunakan, ambil ikat pinggang kebenaran, artinya kebenaran yaitu Yesus Kristus sendiri yang mati di atas kayu salib, dikuburkan, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Dia memberitakan kepada murid-murid, tapi kemudian naik ke surga. Itu kebenaran. Karena Yesus pergi ke surga untuk menyediakan tempat. Ini kebenaran ya. Kalau iblis itu punyanya
kekeliruan. Iblis itu bisa melencengkan cerita-cerita firman Tuhan. Tapi anak-anak Tuhan, kita punya kebenaran yang satu ini, yaitu Yesus Kristus sendiri adalah kebenaran yang telah melakukan pengorbanannya di atas kayu salib, mati, kemudian bangkit, naik ke surga untuk menyediakan tempat buat anak-anak. Ini kebenaran, ya. Kebenaran ini harus mengikat kita sebagai tentara Kristus supaya siap untuk berperang. Itu dia. Kebenaran itu paling penting dari semuanya, walaupun semuanya penting. Nah, yang kedua, alat berikutnya adalah baju sirah. Wah, baju sirah disebut baju sirah keadilan. Baju sirahnya tentara Romawi itu terbuat dari besi, pakai dan betul-betul menutupi seluruh tubuh. Ini tubuh yang paling penting di bagian depan ini, bagian seluruh badan, ada jantung, ada hati, semua itu ditutup dengan baju sirah keadilan. Baju sirah keadilan itu artinya mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang adil, dalam keadilan dan kasih-Nya yang besar, Dia telah menggantikan, Dia membela kita melalui kematian-Nya di atas kayu salib dan mati, kemudian bangkit menang. Dia sudah menanggung dosa kita di depan Bapa yang adil. Hukuman manusia sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus, dan pakaian itu dipakaikan kepada kita untuk melindungi kita dari serangan tuduhan iblis. Kalau iblis mengatakan kamu bukan anak Tuhan, kita sudah dilindungi. Tuhan sudah melindungi kita dengan keadilannya. Dia membela kita. Dia selalu membela kita dengan baju sirah. Tak akan bisa mengalahkan dan bisa menembus. Karena Tuhan sendiri yang dengan keadilan dan kasih sayangnya besar menggantikan hukuman dosa yang harusnya anak-anak dan kakak oma juga semua harusnya kita dihukum. Tapi karena Allah dalam Yesus Kristus yang adil sudah menebus kita, menggantikan kita, sehingga kita menerima keadilan yang sempurna di dalam Kristus. Dia membela kita tiap hari. Dia membela kita. Siapa yang mau melawan? Yesus yang maju ke depan menjaga kita. Ya, itulah baju sirah keadilan. Kita punya pembela. Dia sudah menggantikan hukuman dan kita sudah dibebaskan, anak-anak. Nah, ketiga berikutnya, wah, lihat ini. Pakaian sepatunya antik ya anak-anak ya. Bukan kayak sepatu tentara, tapi di zaman tentara Roma itu sepatunya seperti itu, diikat-ikat supaya mantap ya, supaya nggak lepas-lepas. Kalau mau jalan berperang mereka tidak ragu-ragu. Nah, anak-anak, bagi semua orang yang percaya, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan dari hukuman, yang sudah menerima penebusan dari Tuhan Yesus, yang sudah menerima janji bahwa dosanya sudah diampuni dan kita mendapat tempat di surga yang mulia. Nah, kita diminta oleh Tuhan Yesus supaya kita pergi kemanapun, kita harus memberitakan Injil itu. Kita harus memberitakan kebenaran itu tadi kepada semua orang. Kemana-mana kita pergi, kita dengan rela ya. Sepatu itu mengingatkan kita rela ringan untuk berjalan dan bercerita tentang Yesus, bercerita tentang Injil, damai sejahtera. Setiap anak-anak yang sudah menerima hal yang baik, yaitu kebenaran, pengampunan dosa, pembebasan dari hukuman, wah, itu suatu yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melakukannya selain Yesus, dan kita sudah menerimanya. Maka kita tidak perlu takut. Kita harus memberitakannya, menceritakannya kepada semua orang. Itu yang selalu ada dalam cerita kita. Yesus mati buat saya. Yesus sudah mengampuni dosa saya. Yesus sudah menyelamatkan saya. Itu selalu disaksikan. Begitu ceritanya. Nah, yang berikut, dalam bersaksi kita bisa menghadapi serangan-serangan musuh. Tapi lihat, kita punya perisai iman. Ya, perisai itu menjaga, melindungi kita. Ya, tentara Roma mereka pegang perisai, ketika ada peluru mereka siap untuk menghalangi peluru supaya tidak kena ke badannya. Begitu juga orang-orang yang percaya punya perisai, namanya iman. Iman itu percaya kepada Yesus sungguh-sungguh. Ketika ada kesusahan, ketika ada godaan, kita bisa
selalu datang kepada Yesus, percaya Yesus untuk menolong kita. Ada musuh yang mau menyerang kita, minta Tuhan Yesus dan percaya dalam nama Yesus, kita bisa mengatasinya. Itu perisai iman. Ya, tiap-tiap hari kita berperang dan ada perisai iman. Ketika kita mulai rasa sakit, kita ingat Tuhan Yesus. Yesus, Engkau berkuasa menyembuhkan aku. Dalam nama Yesus, pegang iman, percaya kepada Yesus yang berkuasa melindungi anak-anak semua. Kita mengimani Tuhan Yesus selalu menjaga kita, melindungi kita, membela kita. Ya, itu iman. Jadi anak-anak, sekalipun masih kecil, kita sudah punya iman. Iman itu yaitu kita percaya Tuhan Yesus selalu menjaga dan melindungi kita. Oke? Nah, yang berikutnya, barulah Paulus melihat kok kepala dipakein kayak helm gitu, ya anak-anak, dipakein ketopong untuk menutup. Wah, di kepala ditutup dengan rapi, lihat, luar biasa semua. Kalau sekarang kita seperti pakai face shield aja masih belum tertutup semua ya. Kalau ini tertutup semua, artinya apa itu? Ketopong keselamatan yang menjaga pikiran kita supaya kita selalu fokus kepada Yesus yang sudah menyelamatkan kita, supaya kita tetap berpikir bahwa Yesus yang sudah menyelamatkan kita itu begitu sempurna dan Dialah yang selalu menjaga dan melindungi kita. Nah, kebenaran itu harus kita selalu simpan di pikiran kita, karena pada waktu itu orang-orang di Efesus ada ajaran-ajaran palsu anak-anak yang selalu mau mengajarkan mereka, oh bukan, Yesus itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan itu kalau kamu berbuat baik. Oh, banyak ajaran-ajaran yang bisa datang dalam pikiran ini. Tapi Paulus mengingatkan, ingat, kita menggunakan ketopong keselamatan, artinya kita selalu ingat bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus, nggak boleh yang lain. Pikiran kita harus selalu terfokus itu. Anak-anak harus melatih diri dari kecil, selalu ingat, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, saya milik Yesus, saya sudah ditebus oleh Yesus. Itu harus dijaga. Termasuk juga dijaga dari pikiran-pikiran yang menakutkan. Kalau kita dibuat dengar berita ini, kita jadi takut. Ingat kembali bahwa pikiran kita harus selalu ingat, Yesus sudah menyelamatkan saya. Maka kalaupun ada virus, kalaupun ada ketakutan, ada keraguan-raguan, ada hal-hal yang membingungkan kita, kita kembali, Yesus, saya mau percaya kepadamu. Kau sudah selamatkan saya tetap mau ingat akan Yesus. Nah, itu pikiran kita ini harus kita latih dari kecil. Selalu berpikir tentang Yesus, menjaga kebenaran yang sudah kita terima. Itulah ketopong keselamatan. Dan yang terakhir anak-anak, yang paling lagi penting sekali adalah pedang roh, yaitu firman Allah. Pedangnya tentara Romawi itu tajam anak-anak, ya, tidak hanya cuma bisa menangkis-nangkis, tapi dia bisa melawan, gitu. Nah, maka Paulus juga ambil pedang roh itu yang paling akhir, karena itu yang paling penting. Di atas semua juga pedang roh itu, kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, mulai dari ikat pinggang, perisai, ketopong keselamatan, itu semua untuk menjaga, ya, melindungi. Tapi kalau yang namanya pedang roh itu untuk menyerang, untuk menangkis musuh-musuh yang datang mau menyerang kita, ya anak-anak. Dan apa itu? Firman Tuhan berkata, pedang roh yaitu firman Allah, firman Tuhan yang anak-anak punya, yang tiap minggu didengar, kita simpan, ayat hafalannya kita simpan, karena iblis itu dia terus mau menerobos. Dia bisa menyerang kita dengan berbagai cara. Mungkin dengan anak-anak dibuat malas kebaktian, malas berdoa, itu pekerjaannya si iblis. Tapi kita punya firman Tuhan. Ketika kita mulai malas, ingat firman Tuhan bilang, hai pemalas, belajarlah dari semut. Wah, kita ingat lagi, gak boleh, anak Tuhan gak boleh malas. Kita mesti rajin bekerja, rajin belajar anak-anak, begitu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus juga pernah dicobai sama si iblis yang jahat itu. Ketika Yesus di padang gurun, dia setelah puasa 40 hari, lapar dong anak-anak. Iblis pikirnya ini kesempatan, datang menggoda Yesus. Hei kamu, katanya kamu kan anak Allah,
Coba ubah. Ini batu-batu ini jadi roti. Gampang kan? Tuhan Yesus cuma ngomong jadi roti. Tuhan Yesus nggak mau ketipu sama iblis. Tuhan Yesus pakai firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, hai iblis. Firman Tuhan berkata, manusia tidak hidup oleh roti saja, tapi oleh firman Tuhan. Gak kena. Karena Tuhan Yesus selalu ingat. Nah, ketika Tuhan Yesus pergi lagi ke sebuah tempat yang tinggi. Wah, Tuhan Yesus jalan ke tempat tinggi. Wah, kemudian gaya sekali itu iblis. Dia perlihatkan dunia ini dengan segala kemewahannya. Lihat ini semuanya, lihat ini Tuhan Yesus. Ini milik saya semua. Ini sudah diberikan kepada saya. Kemegahannya, kekayaan semua sudah diberikan kepada saya. Dan saya bisa kasih kepada siapa saja. Ya ayo kamu Tuhan Yesus, sembah saya akan berikan. Tuhan Yesus firman Tuhan bilang, kamu hanya boleh menyembah Tuhan Allah saja. Rasain loh. Gaya banget itu si iblis mau menggoda Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu menyembah dia. Gak kena lagi anak-anak, karena dia pakai pedang roh untuk melawan. Terakhir masih lagi satu kali Yesus dibawa di bubungan bait Allah. Dia pakai firman Tuhan juga. Iblis juga nggak kalah. Pakai firman Tuhan, katanya ada tertulis, ayo Yesus kamu lompat sekarang dari bubungan tinggi. Kata firman Tuhan bilang, kamu nanti ditopang sama malaikat. Malaikat akan menyambut kamu. Kamu nggak akan jatuh, Tuhan Yesus aman. Nggak akan luka-luka, nggak akan mati. Tuhan Yesus langsung bilang, hai iblis. Firman Tuhan berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Enak aja iblis itu. Dan itu sekarang iblis sedang bekerja di seluruh dunia, di semua tempat, di setiap rumah. Dia terus menggoda anak-anak Tuhan. Dia ingin membawa anak-anak Tuhan, mau anak-anak kecil, anak-anak besar, orang tua, papa mama, supaya menjauh dari Tuhan. Apalagi di masa sulit ini. Gak usah sibuk-sibuk ibadah, gak usah doa-doa. Ini sekarang kita sudah susah. Wah, itu justru Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa sekarang ini kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. Ini yang penting ya. Kita harus perhatikan bahwa perlengkapan senjata Allah itu Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus pakai. Kalau sudah diberi ya, anak-anak udah diberi masker di rumah tapi nggak mau dipakai, nanti kena virus. Kalau sudah dikasih ya dipakai, sama juga. Kita sudah diberi perlengkapan senjata Allah, pakai. Kata firman Tuhan, kenakan. Bahkan kenakan selengkap-lengkapnya. Jangan cuma satu, selengkap-lengkapnya kita harus pakai. Nah, makanya ingat anak-anak, kita itu sudah punya kebenaran, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati di atas kayu salib. Kita itu sudah punya pembela yang adil, yang sudah menggantikan hukuman kita. Dia adalah Yesus yang sudah menanggung dosa kita sehingga kita dilindungi, kita ditebus. Kita juga punya hati yang gembira karena sudah ditebus, sudah jadi milik Tuhan. Maka kita harus rajin menceritakan kepada siapa saja tentang Injil. Anak-anak di rumah, dengan teman-teman, di mana saja harus terus bersaksi tentang Yesus. Dan kita ingat, kita punya iman yang melindungi kita dari setiap serangan musuh. Musuh yang membawa kita, membuat kita tergoda untuk malas, untuk melawan orang tua. Kita punya iman dalam nama Yesus. Saya mau jadi anak baik, saya nggak mau melawan orang tua. Harus selalu ingat, kita punya iman. Dan kita juga sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menerima keselamatan. Jangan ragu lagi. Kalau ada orang bilang, emang kamu betul-betul sudah masuk surga, nanti kalau kamu mati masuk surga? Iya, karena aku sudah ditebus sama Tuhan. Mana bisa, kok tahu? Kita bisa dibuat ragu-ragu, tapi keselamatan itu Tuhan sudah lakukan. Jangan ragu, dari kecil sampai kita tumbuh besar kita harus selalu mengingatnya. Dan terlebih dari semuanya itu kita punya firman Allah yang hidup, firman Tuhan yang dapat kita gunakan untuk menangkis musuh, melawan musuh. Maka kita perlu tiap hari. Nah, bagaimana caranya? Ada hal yang penting banget, anak-anak juga, semua orang tua, semua anak-anak Tuhan. Penting-penting banget
bagaimana kita pakai perlengkapan senjata Allah itu setiap hari. Kapan? Jangan malam-malam. Kalau malam-malam kita sudah kalah baru pakai, telat. Nah, jadi kalau bangun pagi-pagi, semua anak-anak Tuhan, mau anak-anak, papa, mama, siapa saja, bangunlah pagi-pagi untuk berdoa kepada Tuhan, baca firman Tuhan, mulai pakai perlengkapan senjata Allah, pakai dulu kasutnya, ya, pakai bajunya, jubah sirahnya, pakai ketopong keselamatannya, ya, yang enggak seperti itu, cuman kan kita ingat selalu semua kebenaran yang akan menjaga kita. Kita pakai semua itu, pakai kebenaran, pakai perisai iman. Ingat Yesus sudah menyelamatkan kita. Sepanjang hari kita siap berperang melawan iblis yang terus mau menipu anak-anak, supaya anak-anak itu tidak datang kepada Yesus. Nah, makanya di hari kemerdekaan ini, mari anak-anak, kita sudah mendapat perlengkapan dari Tuhan, perlengkapan senjata Allah. Kita siap melawan musuh sehingga kita tidak loyo, tapi kita berdiri tegap dan siap berperang. Anak-anak Gia Raja Wali, anak-anak sekolah minggu Gia Raja Wali, siap berperang melawan musuh, termasuk melawan sakit penyakit dalam nama Yesus. Kita sudah diselamatkan dengan sempurna. Tuhan selalu melindungi kita. Biarlah kiranya anak-anak semakin mau rajin berdoa, baca firman Tuhan tiap pagi supaya perlengkapannya dipakai di pagi hari, sehingga ketika malam mau tidur kita tinggal bersyukur. Terima kasih Tuhan sudah memberi kita kemenangan. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kita. Dan luar biasa, kita akan semakin bersyukur dan bersyukur tiap-tiap hari. Tuhan memberi kita kemenangan. Kita juga bisa berkata merdeka, merdeka. Kita selalu menang bersama dengan Yesus. Mari semua anak-anak, kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang telah memberikan kami perlengkapan senjata Allah. Dari kecil kami mohon Tuhan melatih kami supaya kami selalu ingat kami punya kebenaran, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, menebus dosa kami. Kami sudah dibela oleh Tuhan sehingga kami tidak dihukum, tapi kami menerima penebusan yang sempurna dari Kristus. Tuhan selalu membela kami dan Tuhan mau pakai kami supaya kami dapat menjadi saksi memberitakan Injil. Dan kami juga Tuhan ingatkan bahwa kami punya iman yang dapat melawan dan dapat melindungi kami dari segala tuduhan-tuduhan iblis, dari segala tipu daya iblis, bahkan panah-panah api si jahat yang sekarang ini sedang luar biasa mau menyerang anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan sudah beri iman kepada anak-anak. Di dalam nama Yesus kami dapat melawan semuanya. Terima kasih Tuhan, bahkan Engkau juga memberikan kepada kami selalu perlindungan, ketopong keselamatan. Kau melindungi pikiran kami supaya kami hanya memikirkan Yesus dengan kebenarannya, bukan memikirkan hal-hal yang menakutkan, bukan memikirkan hal-hal yang kotor, bukan memikirkan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, tapi memikirkan Tuhan yang hidup, yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, dan terlebih lagi firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya anak-anak dari kecil sudah terbiasa membaca firman Tuhan, mengingat firman Tuhan, sehingga dengan firman Tuhan itu kami dapat melawan setiap upaya-upaya iblis yang mau menghancurkan kami, yang mau menjauhkan kami dari Tuhan. Dan tolong Tuhan supaya anak-anak bersama orang tua di rumah setiap bangun pagi kami dapat berdoa, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan. Artinya kami siap menggunakan perlengkapan senjata Allah supaya kami dapat menjalani kehidupan kami tiap hari dalam kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo anak-anak semua di rumah katakan merdeka, merdeka, merdeka. Mana suaranya anak-anak? Semua sudah siap? Sekali lagi ya, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka.